Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia, salam rahayu buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu bahagia dan rahayu, rahayu, rahayu. Ya para pemirsa di rumah, kali ini kita akan membahas sebuah topik ya mungkin cukup seru ya. Ya ini mengenai kerauhan ya. Ya di sini saya akan membahas tentang kesurupan, kerauhan ya dan kerasukan. Nah, ada perbedaannya enggak? Ya sebetulnya sih itu intinya sama saja ya. Tetapi ya kalau di Bali di tempat sembahyang ya orang bilangnya itu kerauhan. Kalau di tempat yang di luar tempat sembahyang atau di luar di pura atau di sangga di Merajan itu disebut dengan kerasukan ya. Ya ini khususnya untuk di luar Bali ya banyak mengatakan sebagai kerasukan, kesurupan ya. Ya jadi seperti itu ya. Nah kalau yang saya mau bahas di sini adalah kita bahas dulu mengenai tentang kesurupan ya. Nah saya akan membahas ya ini kebetulan saya banyak baca buku daripada hukum evolusi roh ya. Nah, di sini mengenai evolusi sang roh ya, Brahma Cakra ya. Dan ada juga alam kehidupan sesudah mati ya. Jadi saya ada dasarnya. Satu ada dasarnya, yang kedua juga saya baca-baca dan saya lihat juga pengalaman-pengalaman di YouTube ya, di media sosial lah ya. Orang-orang yang pernah mati suri ya. Orang-orang yang pernah meninggal 3 hari dan dia balik kembali, apa yang dia alamin dan itu yang dia ceritakan ya. Saya juga bertanya sama orang-orang yang indigo ya, bagaimana dan apa yang terjadi kayak gitu ya. Dan bahkan saya sendiri juga pada tahun 2000-an lah ya, saya juga pernah ya kerasukan ya kayak kesurupan gitulah ya. Kesurupan itu sebenarnya ada 3 ya. Ada 3 ya. Yang disebut yang pertama adalah kesurupan histeria ya. Disebutnya kesurupan histeria itu apa? Ya seperti tadi yang saya ceritakan. Kalau misalnya dia di sekolahan ya kesurupan massal ya, kesurupan massal lah namanya itu ya. Ya, setelah itu kesurupan, kesurupan satu, yang lainnya pada ngikut ya. Nah, ini yang disebut dengan kesurupan histeria ya. Dari segi orang psikologis mengatakan bahwa ini adalah histeria namanya. Karena apa? Mereka ini sebetulnya dalam keadaan depresi, stres yang amat teramat ya. Jadi mereka itu sudah mungkin kalau pelajar ya sering mereka itu stres menghadapi kondisi belajarnya ya. Mereka itu sebenarnya stres tetapi tidak bisa untuk melampiaskan ke siapa ya. Akhirnya mereka itu pendam. Itu yang disebut dengan histeria. Yang kedua adalah yang disebut dengan DTD ya. DTD ini adalah dissociative trance disorder ya. Jadi mereka ini kesurupan ya Kak. Jadi mereka ini hampir sama yang tadi ya. Mereka ini sebenarnya stres, depresi ya, tetapi emosinya yang lebih dominan ya. Alam bawah sadarnya dia ini dikuasai oleh emosinya sehingga dia bisa ya aing macan, dia kemasukan tuh ya. Jadi dia terus ditanya, kamu ini siapa? Saya penghuni di sini dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu ya, emosinya yang lebih dominan menguasai ya keakuannya sehingga ada rasa. Ada juga orang yang senang kesurupan karena dia merasa biar lebih dibilang lain daripada yang lain lah ya, dibilang sakti dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu. Ini yang harus diwaspadai ya. Ya mungkin saja di suatu tempat dia udah dengar ini adalah penghuninya katakanlah macan, yang ini adalah di sini penghuninya dahulu ular ya. Jadi dia begitu dia kesurupan dia ngaku-ngaku ya. Jadi orang yang mendengarnya ini percaya gitu ya. Ya seperti itu. Kesurupan
yang terakhir ini adalah ya dia kemungkinan dimasuki oleh roh ya, roh yang baik maupun roh yang jahat. Jadi di alam kehidupan kita ini sebetulnya ada makhluk-makhluk halus yang tidak kasat mata, ya. Jadi kita tidak bisa melihat. Bagi orang-orang yang sensitif, bagi orang-orang yang dia mempunyai kelebihan daripada orang lain, dia akan langsung dia katakanlah dia pergi ke suatu tempat yang sudah lama tidak ditempati, dia langsung merinding ya, dia langsung berdiri bulu kuduknya. Saya juga pernah mengalami ya yang seperti saya bilang tadi ya, sekitar tahun 2000-an itu saya sebetulnya mau ujian mau wisuda, padahal ya saya habis ujian ya mungkin karena saya juga mungkin stres, saya sakit, dan akhirnya juga gampang kemasukan. Nah, waktu itu, ya memang, padahal saya lagi sakit waktu itu ya, lagi sakit tipes ya, badan saya panas dan lain sebagainya, badan lemah, ya mungkin ya akhirnya masukan. Nah, saya waktu itu mau sembahyang biasa Trisandia ya, pas itu waktu jam sandia kala ya, jam nana itu saya Trisandia itu seolah-olah ada saya seolah ada yang ini tuh yang masuk itu ya, kayak apa namanya itu, dewa yang masuk ya, slup. Nah, situ saya sangat percaya pada waktu itu ya, sehingga dia gampang masuk ya. Nah, saya udah gitu diatur sama dia itu ya, sadar, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Loh, kok saya begini, kok saya begitu, dan saya dengar bisikan-bisikan dia itu ya. Oh, kamu harus begini, oh kamu adalah anaknya Betaro ini. Wah, pokoknya saya itu di ini deh, di apa namanya, pokoknya dibangga-banggakan lah ya. Ya, jadi gitu. Bahkan saya malah disuruh nyekek ke ibu saya gitu pada waktu itu ya. Waduh, itu jadi heboh jadi. Saya jatuh gubrek, hilang itunya. Terus saya ngobrol lagi seperti biasa. Nah, tapi malamnya dia gitu lagi gitu. Nah, saya akhirnya karena saya disangkanya sakit parah, depresi dan lain sebagainya, dibawa ke rumah sakit ya. Nah, saya masukin ke UGD ya. Terus dia, di sana diikat, saya itu teriak-teriak lah ya. Nah, terus itu selama 2 hari, 3 hari kalau nggak salah. Nah, adik saya itu yang laki-laki, dia pada waktu itu katanya dia dimasukin oleh roh kakek saya yang sudah lama meninggal ya. Beliau memang dulu pemangku ya, pemangku di Bali ya. Nah, adik saya pada waktu itu jam 12 malam itu ke pura, ada yang namanya pura di Pura Amartajati ya, di Cinere Jakarta Selatan itu. Dari rumah saya sekitar ya 5 kilo ya. Nah, itu dia jalan kaki tuh jam 12 malam, hujan-hujan gede tuh ya. Bawa tirta dari pura, nah terus bawa ke rumah sakit. Jalan kaki kira-kira 15 kilo itu ya, dari pura ke rumah sakit. Nah, saya pada waktu, dan anehnya ya, di sana itu dia bebas masuknya ya. Padahal itu sebetulnya ketat rumah sakitnya ya. Tapi dia bisa masuk gitu. Nah, begitu dia pakai pakaiannya itu kayak pemangku gitu. Karena kakek saya dulu pemangku gitu. Nah, itu saya diketisin 3 kali nggak salah. Nah, terus saya baru sadar, melek ya. Padahal sebelumnya saya itu meronta-ronta terus ya. Nah, disitulah saya lihat bayangan saya tuh kok langsung kakek saya gitu. Padahal saya udah lama kan kakek saya meninggal. Nah, sejak saya diketisin, terus ya kakek saya sih bilang pada waktu itu, maksudnya yang adik saya yang kemasukan rohnya kakek saya itu ya mengatakan bahwa ini siapa nih katanya. Terus pakai bahasa Bali. Saya bilang peka. Terus langsung dia manggut ya. Ya udah, kamu akan sembuh digituin. Saya diterdan. Nah, sejak itu saya mulai sadar ya, mulai perawatan dan lain sebagainya. Ya 2 minggu keluar dari rumah sakit ya. Nah, sejak itu juga saya keluar dari rumah sakit, ya sudah sehat. Nah, adik saya nih yang awalnya itu kakek saya, nah terus sebulan itu dia terus setiap hari itu kemasukan ya. Nah, tapi ada orang yang sudah tahu, mengerti tentang itu, dia mengatakan bahwa udah kamu nggak usah ini, abaikan aja ya,
Kalau dia mau masuk, kamu bilang nggak mau gitu. Jangan menyiapkan tubuhmu untuk dia menempati tubuhmu gitu ya. Nah, adik saya akhirnya menolak. Sejak itu dia nggak didatengin lagi gitu. Nah, padahal menurut kepercayaan katanya sih ya kakek saya itu ya paling maksimal 3 hari. Setelah itu ya ada roh-roh yang menyamar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya kaitkan dengan di buku ini ya, jadi mengenai alam kehidupan sesudah kematian dan revolusi sang roh ya, bahwa sebetulnya yang seperti yang saya alamin itu sebetulnya dia ini cuman nempel di badan eteris ya. Kita ini kan tubuh ini kita kan ada panca mahakosa ya, 5 lapisan yang ada di dalam tubuh setiap manusia ya. Jadi ana mahakosa atau ini yang disebut dengan panca mahabhuta yang terdiri dari 5 unsur ya, yaitu tanah, air, api, udara, dan eter. Badan halus ya, tidak nampak ya. Jadi setiap manusia itu punya badan halus, yaitu yang mirip badan kembar ya. Jadi kembarannya kita ini yang disebut dengan badan eteris ya. Kalau yang sekarang ini kan kalau di Bali disebutnya kandepat ya, 4 saudara. Itu sebenarnya badan eteris ya, badan halus kita yang sering melindungi tubuh ini ya. Nah, kembali lagi ke pasukan tadi ya, dia itu roh-roh yang ada di sekitar kita ini kan ada yang roh jahat maupun ada yang kok ada roh jahat dan roh baik. Kan roh itu maha suci. Nah, kembali lagi kepada yang tadi ya. Nah, bagaimana kalau dengan kerauhan? Ya, kerauhan ini kan fenomena ya dari dulu ya. Ya, ini sih tradisi budaya leluhur di Bali ya. Ya, saya sih sangat menghormati ya tradisi budaya leluhur di Bali ya. Nah, tetapi ya itu, jadi jangan salah ya, karena satu, orang yang kerauhan, ya kalau kerauhan ini adalah orang yang kemasukan tetapi yang di lingkup ruang suci ya, di Merajan, di Sanggah, di Pura ya, dan lain sebagainya. Yaitu terjadi pada saat-saat mau upacara atau pas sembahyang dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ya, jadi kalau itu kemasukan Tuhan, para dewa ya itu kayaknya sangat tipis ya, karena kan badan kita ini kan masih sebatas manusia ini kan masih penuh dengan dosa-dosa ya, penuh dengan karma-karma buruk ya hampir semualah ya. Ya, jadi sangat jarang sekali orang bisa memang disebut kecuali orang suci ya, Tapi kalau masih batas orang-orang biasa itu ya, kayaknya itu Ida Sengeng Widi ya, atau Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, terus mau masuk ke dalam diri seseorang ya, terus mengaku-ngaku sebagai saya ini, dewa itu. Ya kayaknya tipis ya, karena ini kan kita sudah beda dimensi ya. Yang namanya itu Tuhan yang maha suci ya, para dewa yang maha suci ya, pasti kita harus suci ya, suci ketemu suci ya. Bagaimana badan kita ini penuh dengan letah, katakanlah kalau orang Bali bilang ya, kotor ya, kita penuh dengan nyinyir, emosi, iri, dengki ya, pokoknya sifat-sifat sadripu, sifat-sifat buruk ya. Ya bagaimana kita beliau berstana ya. Beliau berstana hanya kepada orang-orang yang berpikir, berhati tulus, ikhlas dan suci ya. Nah, patut diwaspadai bahwa itu adalah ya roh-roh yang nyamar ya. Ya, memang ada ya. Jadi ada roh yang suci itu ada, memang memberikan piteket ya, memberikan wangsit ya. Tapi orang-orang tertentu ya, nggak semuanya ya. Tetapi kita harus lihat, kalau lama-lama ngawur tidak sesuai
Nah, itu harus diwaspadai karena banyak sekali di sekitar kita ini ada roh-roh yang nyamar ya. Karena sang roh ini cuma melalui badan manusia dia bisa berbuat sesuatu ya. Iya, ya seperti itu. Ya, kita nggak boleh setiap orang yang kerohon terus kita langsung wah ini benar nih, belum tentu ya, karena banyak sekali roh-roh yang nyamar ya, mengaku-ngaku ya. Jadi itu harus juga diwaspadai ya. Jadi sekian ya, jika ada yang kurang ya mohon maaf ya. Terima kasih, saya dari Moksha Channel. Om Santi 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 Om.